Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Pemirsa Jember 1 TV, kita hadir kembali di acara Inspirasi Sukses. Tetap kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Baik pemirsa, kita selalu spesial acara Inspirasi Sukses ini selalu menghadirkan sosok-sosok pribadi-pribadi yang memang berproses, berkarir yang luar biasa, yang tentunya ada beberapa hal yang bisa kita berikan inspirasinya untuk masyarakat. Dan khusus spesial hari ini kita kedatangan tamu luar biasa karena ini juga masih mendekati Hari Kartini. Nah, jadi sosoknya juga sosok perempuan hebat. Ya, kita kenalkan Dr. Nurul. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Pak Nyoman. Silakan nama lengkapnya siapa Dok? Saya nggak hafal tadi. Saya Dr. Nurullah Hidayah Ningtyas, Magister Manajemen. Saat ini saya sebagai Direktur di Rumah Sakit Daerah Balung sejak tahun 2023. Oke. Jadi beliau ini Direktur Rumah Sakit Balung, teman-teman, rumah sakit daerah, ya, Dok. Dan saya ingin tanya ini sebagai Hari Kartini, sebagai sosok perempuan jadi direktur, Bu, kan pimpinan, repot enggak, Bu? Sejauh ini kami tidak repot, dan repot, saya sangat menikmati jabatan ini karena saya bekerja di Rumah Sakit Daerah Balung, dukungan penuh dari karyawan Rumah Sakit Daerah Balung yang sangat luar biasa. Wah, ya. Membawa berapa orang, Bu? Kami ada 456 karyawan, Pak Nyoman. Jadi karyawan kami multiprofesi, Bapak. Ada dokter spesialis, ada dokter umum, perawat, nakes lain, dan juga administrasi. Alhamdulillah, Pak. Sejauh ini Rumah Sakit Daerah Balung itu kan rumah sakit tipe C. Tempat tidur kami ada 121 tempat tidur, dan kalau berdasarkan ketentuan standar itu dengan 4 spesialisasi ditambah dengan 3 penunjang itu sudah cukup. Tapi untuk Rumah Sakit Daerah Balung saat ini sudah ada 15 spesialisasi. Spesialisasi itu maksudnya ada dokter spesialisnya? Kalau dokter spesialisnya kami ada 26. 26. Jadi spesialisasinya itu ada dokter bedah, dan bedah kami pun bukan hanya dokter bedah umum. Ada bedah urologi, kemudian ada bedah ortopedi, dan itu harapannya bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat Jember, khususnya di Jember Selatan dan Barat. Begitu, Pak. Itu tadi, Bu, ya, berbagai apa istilahnya multi talenta, ya, ada berbagai jenis manusia yang harus dipimpin. Mulai mohon maaf nih, tukang bersih-bersih, perawat, sampai yang paling tinggi yang mohon maaf tidak gampang, yaitu merawat atau ngopeni lah atau mengelola sosok-sosok dokter spesialis. Nah, ini kok dibilang nggak sulit, ini masa bener, Bu, nggak sulit, Bu, ini, Bu? Kalau prinsip kepemimpinan saya, Bapak, selama di Rumah Sakit Daerah Balung, saya selalu mengajak komunikasi dengan staf. Saya yakin dalam suatu organisasi permasalahan atau gap komunikasi pasti ada, dan itu kami coba banyak mendengar keluhan-keluhan atau mungkin keinginan dari sejawat, khususnya spesialis, di mana tentunya dokter spesialis itu ingin memberikan yang terbaik, ingin bekerja dengan yang ditunjang misalkan dengan alat-alat kesehatan yang memudahkan beliau untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Nah, di sini kami mengupayakan selalu mendengar, kemudian kita mencoba mendiskusikan, karena tidak menutup kemungkinan, Bapak, karena keberadaan rumah sakit tipe C juga ada hambatan-hambatan, tetapi dengan adanya komunikasi itu hambatan-hambatan lambat laun bisa terselesaikan sehingga kita siap memberikan layanan yang terbaik untuk rumah sakit di daerah Balung. Apalagi saat ini era HUHC, Bapak, di era kepemimpinan Gus Fawait. Jadi pemirsa, bahwa beliau ini tadi membawa 400 lebih orang dengan berbagai latar belakang. Beliau bilang tidak mudah kiatnya karena ternyata beliau terbuka, komunikatif, komunikasi yang saling take and give gitu, nggih, Bu? Kalau ada yang kurang, ada apa juga, beliau juga siap menerima masukan. Dan apalagi sekarang ini memang
di era kepemerintahan yang baru, nggih Bu, Gus Fawaid ini ada program spesial yaitu UHC, kan gitu nggih Bu. Tentunya ini juga apa Bu, ada perubahan enggak Bu soal sebelum dan sesudah ada UHC ini? Dengan adanya era UHC di era kepemimpinan Bapak Bupati Gus Fawaid ini, Bapak, masyarakat menjadi semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Di mana kita ketahui bersama bahwa cukup dengan KTP, maka warga atau warga dari Kabupaten Jember ini bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit daerah dan di puskesmas. Dan kita memang di rumah sakit memberikan banyak kemudahan-kemudahan sesuai arahan dari Bapak Bupati. Kita ada Wadul Guse ya Pak, kemudian ada di rumah sakit kami ada istilah Wong Guse. Jadi Wong Guse itu adalah SDM yang ada di Rumah Sakit Daerah Balung, itu fungsinya adalah untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada di masyarakat terkait layanan di Rumah Sakit Daerah Balung. Kemudian kita memberikan memfasilitasi kemudahan-kemudahan agar masyarakat yang awalnya dia tidak memiliki BPJS Kesehatan bisa menjadi BPJS Kesehatan, memiliki BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah jadi Kabupaten dengan program Jember. dari Gus Bupati ada UHC, ada Wadul Guse, nah ini disambut oleh Rumah Sakit Balung dengan membuat Wonge Guse, gitu, Bu. Artinya personal rumah sakit yang siap menindaklanjuti apapun yang dibutuhkan masyarakat gitu ya Bu. Betul, Bapak. Artinya memang ada perubahan ya Bu dengan adanya UHC. Alhamdulillah kunjungan kami meningkat Bapak. Layanan kami yang buka 24 jam, instalasi gawat darurat meningkat 50%. Meningkat 50%. Kemudian tingkat hunian di tempat tidur di Rumah Sakit Daerah Balung ini juga full Pak, 100%. Nah kemudian Bu, kalau sudah artinya dengan kenaikan tingkat kunjungan, jumlah pengunjung yang meningkat, SDM ini kan juga harus dipersiapkan Bu. Artinya SDM ini juga menjadi hal yang dipikirkan betul kesiapannya menurut Bu Direktur gimana? Betul Pak. Jadi dengan era UHC kemudian ada dukungan yang luar biasa dari Bapak Bupati Gus Fawaid ini, kami menginginkan Rumah Sakit Daerah Balung yang saat ini 121 titik, kemudian ada spesialistiknya ini nanti harapannya bisa meningkat dan akhirnya nanti bisa menjadi trauma center di tahun 2030. Sehingga dalam proses menuju trauma center ini tentu ada penambahan SDM khususnya dokter spesialis, dan tentunya nanti ketika kita menambah dokter spesialis ada tambahan-tambahan tenaga nakes lainnya. Sehingga harapan saya Bapak di minimal 3 tahun ke depan dari saat ini, masyarakat yang datang dengan permasalahan kesehatannya ke Rumah Sakit Daerah Balung cukup selesai di Rumah Sakit Daerah Balung dan tidak perlu dirujuk ke Rumah Sakit tipe B. Artinya secara kemampuan juga ditingkatkan ya Rumah Sakit Balung ini, sehingga tidak harus rujukan ke rumah sakit lebih tinggi misalkan ke Subandi, tapi bisa selesai di Rumah Sakit Daerah Balung. Nah ini langkah-langkahnya sudah dipersiapkan nih Bu. Insya Allah kami sudah mempunyai planning dengan harapan bisa mewujudkan dan mendukung program Bapak Bupati Gus Fawaid ini. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dan pembiayaannya juga dari pemerintah Kabupaten Jember untuk khususnya yang masyarakat yang memang membutuhkan bantuan atau support dari pemerintah Kabupaten Jember. Betul. Nah, Bu, Balung ini kan dalam tanda kutip luar kota gitu. Betul. Apa bedanya Bu? Dulu kan Bu dokter kan di Rumah Sakit Subandi. Nah, sekarang di Rumah Sakit Balung. Apa bedanya Bu? Secara aktivitas pelayanan atau ya jenengan sendiri yang rasakan antara Balung dengan Subandi ini gimana? Tidak ada bedanya Pak. Walaupun jadi Balung itu memang posisinya nggak di kota. Dari kota jarak 45 menit ya Bapak. Hanya saja dengan masyarakatnya yang sangat luar biasa Pak. Jadi potensi untuk berkembang itu sangat luar biasa, walaupun di desa, tapi bukan pedesaan gitu loh Pak. Di wilayah kecamatan, tapi bukan masyarakat yang maksud saya yang
jauh dari perkotaan apa ya, jauh ke tata kehidupannya jauh Oke. dari perkotaan itu mboten. Artinya secara karakter masyarakatnya masih mirip-mirip gitu ya Bu Betul. dengan masyarakat yang di Subandi gitu. Betul. Jadi di rumah sakit kami Pak, Oke. walaupun kita tinggal di area kecamatan Iya, ya Pak, kami iya. di Kecamatan Balung, ada masyarakat yang meminta layanan VIP, Oh, VVIP, Iya, iya, begitu. iya, iya, iya. Jadi- Ternyata mirip-mirip. Mirip-mirip. Dan ternyata Maju orang kaya, pesat, Bapak. orang kaya tidak hanya di kota nih, Bu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir di sesi ini, Bu. 40 kilo tadi, Bu. Ya. Nggih, 40 kilo. Nggih. Berapa menit itu, Bu? Saya sekarang saya tempuh 1 jam. 1 Itu jam kalau saya kisaran. terlambat berangkat Pak. Nggih. 6.15 berangkat saya sudah harus 1 jam saya tempuh. Tetapi kalau kami bisa berangkat lebih pagi cukup 45 menit. Nah, padahal jenengan tinggal di Patrang, Nggih. dulu di Rumah Sakit Subandi yang sangat dekat. Nggih. Sekarang jenengan harus tetap tinggal di Patrang, tapi dinasnya di Balung, 40 kilo dengan 1 jaman lebih. Rasanya gimana, Bu? Saya senang menjalaninya Pak. Nah, Jadi walaupun Nggih. mungkin capek ya orang ngelihat pulang pergi 1 jam. Nggih, Bayangin nggih. 1 jam, berangkat 1 jam, pulang 1 jam. Kemudian kan kita pegawai negeri ya Pak, kadang-kadang melampaui pegawai jam kerja dari pegawai negeri. Saya sangat menikmati karena alhamdulillah Pak sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini Nggih. perkembangan dari Rumah Sakit Daerah Balung sangat luar biasa Iya. dan kita bisa banyak berbuat lebih banyak untuk masyarakat dan harapannya kita bisa harus lebih lagi dari saat ini karena saya yakin dengan potensi yang ada di Rumah Sakit Daerah Balung dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Jember tentunya. Oke, jadi pemirsa bayangin yang sebelumnya itu sangat enak dengan jarak kerja yang mungkin hanya hitungan 5 menit, sekarang harus 1 jam dan PP berarti ya 2 jam ya. Tentunya itu memakan waktu yang banyak, energi yang banyak, tapi ternyata bisa menikmati. Nah, apa yang membuat bisa menikmati? Ternyata beliau senang. Nah, apa yang membuat senang? Nah, ini nanti kita kupas pemirsa, tapi satu poin besar bahwa saya yakin beliau pasti punya hal-hal positif yang membuat beliau ini tetap semangat ya di dalam menjalani hal-hal yang sebenarnya bagi orang lain mungkin ini sangat berat ya. Nah, nanti kita kupas lebih dalam teman-teman pemirsa sekalian, kenapa beliau tetap semangat, tetap gembira, tetap senang, dan tentunya nanti secara pribadi kita juga harus lebih tahu latar belakang Dr. Nurul. Terima kasih, kita akan kembali di setelah yang satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda.
Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Baik pemirsa, kita kembali di segmen kedua, tetap di acara Inspirasi Sukses, kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Tetap bersama Dr. Nurullah yang Direktur Rumah Sakit Balung, dan di Hari Kartini juga ini, masih nuansa Hari Kartini spesial karena sosok perempuan yang ternyata beliau salah satu kiatnya adalah menikmati dan senang sehingga beliau tetap semangat. Bu, ini kok dulu pengen jadi dokter ini kenapa ini, Bu? Nah, apa orang tua atau karena keinginan sendiri? Kayaknya panggilan jiwa, Pak. Gitu awalnya. Jadi masa waktu SMA sudah ada panggilan jiwa, Bu? Senang sehingga ya. mau masuk ke dokteran. Rasanya menjadi seorang dokter itu bekerja, Okay. tapi dia juga beribadah kan, Pak, sebetulnya. Okay. Jadi ada sisi positif yang dapat saya berikan kepada masyarakat waktu itu, dan waktu itu juga jabatan seorang dokter itu kan kalau di masyarakat kan sangat luar biasa ya Pak di era itu. Jadi ya, jadi paling tidak eksklusif nih Bu. Eksklusif dia bisa. Yang paling menyenangkan itu bisa menolong Pak. Gitu, mungkin itu. Jadi pemirsa memang latar belakang ini penting yang bisa memunculkan semangat. Beliau tadi nyampaikan karena bisa selain bekerja tapi bisa beribadah dan intinya bisa menolong orang lain. Ini yang mahal. Jadi panggilan jiwa. Masa SMA sudah ada panggilan jiwa? Tadi saya tanya beliau. Orang-orang SMA ini pengennya menikmati hidup, Bu, main sana main sini, kuliah ya nggak sulit-sulit itu, Bu. Maksudnya itu kayak saya, Bu. Kuliah saya kan peternakan, tidak sulit-sulit. Nah, dulu tamatan mana, Bu? Saya lulusan Gajah Mada, Bapak. Oh, Gajah Mada. Oh, tahun berapa, Bu? Saya masuk di tahun 1990, Pak. Saya di tahun 1996 sudah lulus. Kemudian saya bekerja di rumah sakit di Magelang selama 3 tahun. Aslinya Jember, Bu? Saya aslinya Jember, Pak. Saya Bondowoso. Oh, asli Bondowoso, kuliah di UGM. SMA-nya di? SMA 2 Bondowoso. Oh, cuma 2 Bondowoso. Jadi asli Bondowoso. Nah, ini orang Bondowoso kuliah di UGM. Jarang banget, Bu. Saya dulu PMDK ya, Pak, kalau dulu. Jalur prestasi. Jadi Bondowoso kuliah di UGM ini jarang, Mas. Ya, jarang sekali. Orang desa, Pak. Orang desa. Mungkin di UGM, nah ini kalau bicara persatuan orang Bondowoso di UGM, Bu, kira-kira ada berapa banyak, Bu? Sangat sedikit Pak kalau di Gajah Mada. Ya, jadi populasinya sangat sedikit waktu itu. Nah, masuk ke dokteran karena keinginan pribadi nggih, Bu? Memang ingin menjadi dokter waktu itu. Oh, memang pengen. Dan berat nggak, Bu, kuliah kedokteran, Bu? Apalagi bagi perempuan misalkan. Kalau menurut saya ya Pak, di kedokteran itu yang penting mau membaca, bisa mengatur waktu, dan tidak sulit sebenarnya asal mau membaca. Ya, makanya sekarang tekun ya. Nah, sekarang ini kedokteran ini lagi diminati banyak peminat, Bu ya. Apa ya, nggak tahu apa karena gengsinya atau karena apa
Tapi ini kedokteran ini bener-bener Di mana-mana. iya, di mana-mana. Sekarang di UNED juga rame, Brawijaya Malang rame, UNER apalagi legendaris kan gitu ya Bu. Betul. Kalau UGM ini anu ya Bu, tidak terlalu anu ya sebenarnya. Kalau kedokteran ya. Kedokteran itu yang termasuk yang tertua juga ya Pak. Tertua juga ya? Cuma termasuk favorit kalau di Gajah Mada. Yang tertinggi memang akuntansi, kemudian kedokteran. Nah kemudian lulus kerja di Magelang dulu. Saya di Magelang, kemudian sudah ASN waktu itu belum? Bu? Belum. Waktu itu PTT Bapak. Oh PTT. Jadi kemudian pindah ke Jember karena saya asli Bondowoso waktu itu. Nggih. Jember tahun berapa langsung masuk di Rumah Sakit Dr. Subandi. Betul. Nah, jadi pemirsa, beliau ini karirnya memang dari tahun 2021. 12 tahun Pak saya di Subandi ya. Berarti 2011-an. Iya, betul. Iya, 2011-an. Nah, jadi beliau ini 12 tahun di Rumah Sakit Subandi, tentunya berbagai macam jabatan ya, Bu? Ya. Awalnya saya sebagai dokter umum di instalasi gawat darurat, kemudian awal masuk itu. Ya, awal masuk, kemudian diminta untuk di manajemen, Pak. Akhirnya karir saya di manajemen. Jadi di manajemen saya di kepala bagian diklat waktu itu, kemudian di kepala bidang layanan medik, kemudian saya dipindah ke Rumah Sakit Daerah Balung. Jadi seorang dokter tapi begitu masuk rumah sakit akhirnya juga bisa ngurusi manajemen ya Bu? Iya, betul. Dan akhirnya kuliah juga itu kuliah Pak. Karena titel beliau ini Magister Manajemen. J. Itu juga menunjang karena kaitan jabatan Betul. ya Bu? Iya Bapak, untuk nambah wawasan Pak. Itu juga tetap senang Bu? Senang dokter Pak, tapi ngurusi senang. manajemen itu? Saya selalu menikmati Pak apa yang saya terima begitu. Nah itu kiat yang penting untuk dibagi masyarakat. Kenapa kok beliau tetap senang? Karena beliau menikmati. Nah kalau saya ilmunya Bu, untuk bisa menikmati ya kita lihat sisi positifnya pekerjaan atau apapun yang di depan kita. Nah kalau Ibu ini kiatnya bisa menikmati apa Bu? Kalau di manajemen itu beda dengan saat saya bekerja di fungsional. Kalau di fungsional mungkin selesai pekerjaan, selesai. Kita akan menghadapi lagi pekerjaan yang berikutnya. Kalau di manajemen itu tidak berhenti Pak. Jadi kita harus banyak memikirkan inovasi-inovasi dan tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tapi hanya juga pada bagaimana organisasi ini bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Ya, ngurusi orang-orang dan sistem-sistem di rumah sakit ya Bu. Karena rumah sakit ini yang terlibat, kalau Subandi berapa orang Bu yang bisa sampai karyawannya? Karyawannya 1.000 lebih waktu itu. Artinya dengan 1.000 lebih personil yang memang harus dihimpun, digerakkan, diorganisasikan, makanya dibutuhkan manajemen yang kuat, yang bagus ya Bu. Nah, jadi pemirsa jangan bayangin semua dokter itu ya kerjanya hanya ngobatin orang. Karena beliau ngobatin berapa tahun, habis itu fokus pada penataan manajemen rumah sakit. Oke, jadi ya nata orangnya, nata sistemnya, nata hal-hal yang terkait dengan aktivitas di rumah sakit. Nah, Bu, manajemen. Nah, kalau menurut jenengan sekarang kan direktur. Berarti kan juga jenengan berarti sudah lama tidak langsung ya Bu praktek kedokterannya atau masih di rumah masih praktek? Saya sudah fokus di manajemen Pak. Jadi saya ingin total. Itu akhirnya, Bu? Jadi ketika saya sudah di manajemen karena memang bekerja terus menerus ya Pak, pikiran itu terus. Jadi sejak tahun 2010 saya sudah meninggalkan profesi saya sebagai dokter ya, maksudnya praktek sebagai dokter. Kenapa? Karena kalau saya kan misalkan praktek kemudian ditinggal-tinggal rasanya tidak nyaman Pak. Saya tidak bisa kerja setengah-setengah. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi makanya ya sudah, kalau memang pilihan saya di manajemen ya sudah, saya harus total di manajemen. Saya harus siap dengan segala sesuatu dengan pilihan saya di manajemen. Walaupun saya seorang dokter dan sebagai seorang dokter itu juga modal saya nanti untuk membantu saya bekerja sebagai manajer begitu ya Pak. Jadi beliau ini multi talenta, pemirsa Jember 1 TV. Beliau sudah praktek kedokterannya sekian tahun. Artinya habis lulus tahun berapa Bu? 96 akhir. 96 akhir lulus,
kemudian beliau praktek dokter di rumah sakit mulai Magelang sampai Jubati. Tapi di tahun 2000 berapa tadi? 2010 berarti 15 tahun yang lalu beliau sudah tidak fokus ngobati orang. Betul. Jadi sudah fokus pada manajemen. Nah, berarti sudah ilmunya sudah lain yang dipelajari. Iya, betul. Sudah nggak belajar lagi soal keluhan orang. Kan kalau dokter ini kan keluhan orang, nyari penyakitnya apa dan seterusnya, tapi sudah pada sisi yang lain ya, Bu. Sudah mikirkan. Betul. Nah, ini bedanya apa, Bu, kira-kira? Bedanya atau kesamaannya apa atau bedanya apa? Dengan latar belakang pendidikan saya yang awalnya sebagai dokter, Bapak kemudian sekarang sebagai manajemen mengelola rumah sakit. Jadi ilmu saya itu membantu saya untuk memahami bagaimana kita mengelola rumah sakit dengan baik. Karena dengan latar belakang pendidikan dokter, maka kita menjadi tahu bagaimana kebutuhan-kebutuhan pada saat seorang dokter memberikan pelayanan ataupun nakes lain memberikan pelayanan. Itu menambah kemampuan saya untuk menerapkan manajemen rumah sakit, di mana saat ini saya di Rumah Sakit Daerah Balong, Bapak. Jadi salah satu kemampuan leadership itu kan memang diawali dari manajemen dulu ya, Bu. Betul. Jadi kalau manajemen sudah belajar, manajemen ini kan seni mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain. Kalau sederhananya begitu. Jadi seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, itu puncaknya adalah leadership. Nah, berarti Ibu sekarang belajar betul soal leadership. Nah, baik pemirsa, kita akan sambung lagi ngobrol soal kepemimpinan beliau setelah yang lewat satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda.
Mari bertumbuh bersama Asa Dreamland. Grow Big with ABM. Baik pemirsa, hadir kembali dan tidak terasa kita di segmen terakhir tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Dan tadi di akhir pembicaraannya dengan Dr. Nurul sudah sampaikan pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan proses karir beliau sampai sekarang menjadi direktur. Tapi kita belum mengupas tantangan beliau waktu ya berproses dulu seperti apa, termasuk hari ini tantangannya lebih besar seperti apa. Nah, kita ngobrol lagi. Yes, ya. Bu, itu kalau yang di Subandi kan nangani orang-orang dengan berbagai latar belakang. Nah, rumit atau tidak atau sulit atau enggak? Karena ini tadi berbagai talenta dan waktu itu belum pemimpin kan, Bu, masih apa ya istilahnya? Ya, masih sebagai Berarti kepala masih ada bidang. banyak atasannya. Iya, betul. Tadi yang di awal saya tanya, jenengan kan posisi direktur yang puncak, pucuk pimpinan. Tapi waktu di Subandi kan banyak yang di atas jenengan. Nah itu gimana, Bu? Yang pertama itu kita harus tahu posisi kita, Bapak. Kemudian kita juga harus mampu komunikasi, harus bisa koordinasi sehingga kita bisa diterima oleh sejawat kita. Karena bagaimanapun juga di birokrasi itu beda, Pak. Ada tatanan-tatanan yang harus kita lalui. Nah, ketika kita sudah bisa diterima dan kita mempunyai ide-ide atau ada hal-hal yang mungkin harus dikoordinasikan atau dikonsultasikan bahkan kepada pimpinan yang lebih tinggi, itu lebih mudah kita untuk menyampaikannya. Itu. Yang jelas kalau menurut guru saya, Pak, jangan mengedepankan kepentingan pribadi ya, Pak. Jadi yang kita kedepankan kepentingan lawan bicara kita ataupun masyarakat yang saat ini mungkin menjadi tanggung jawab kita, Bapak. Mungkin itu. Karena saya itu kalau melihat bicara Subandi dulu, Bu. Jenengan kan dulu di posisi Kasubag, Kabak. Oh, Kabak Diklat, Bu. Artinya Diklat ini bertanggung jawab melakukan pelatihan-pelatihan terhadap banyak orang itu. Saya melihat memang Subandi ini penuh orang lah pokoknya. Mulai masuk pasiennya penuh, lihat pegawai-pegawai karyawannya juga banyak penuh, dan ternyata benar 1.000 orang karyawannya, Bu. Nah makanya ini kan tidak mudah untuk meng-create apa yang harus dilakukan untuk mengemas atau mendesain sebuah pelatihan orang-orang yang sebanyak ini. Nah ini kan ilmunya dari mana dulu kan? Yang jelas kalau untuk pelatihan, Bapak, kita menyusun kebutuhan pelatihan dahulu. Karena memang untuk rumah sakit itu kan multiprofesi dan kebutuhan pelatihan itu berbeda-beda. Sekarang kebutuhan pelatihan itu coba kita rangkum, kita kembalikan lagi rumah sakit ini prioritasnya ke arah mana. Jadi itu yang kita kembangkan terlebih dahulu. Gitu. Dan untuk rumah sakit daerah Dr. Subandi waktu itu saya sebagai kepala bidang pendidikan dan pelatihan, kita sebagai rumah sakit pendidikan. Nah, sebagai rumah sakit pendidikan kita bekerja sama dengan FK UNED. Kampus-kampus ya. FK UNED, Pak. Kemudian kita rumah sakit daerah Dr. Subandi waktu itu ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama FK UNED oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dengan keberadaan sebagai rumah sakit pendidikan, kita juga menerima mahasiswa lainnya. Sehingga ketika panjenengan menyampaikan rumah sakit itu penuh, betul, Bapak. Karena memang selain memang tenaga kita juga banyak, Pak. Waktu itu 1.000, belum lagi pasien kita juga banyak, mahasiswa juga banyak, bukan hanya mahasiswa kedokteran, ada mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan itu memang harus kita kelola. Dan untuk di pendidikan waktu itu memang sebelum mahasiswa itu memasuki proses pendidikan di Subandi kan ada orientasi, terus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Dan untuk penerimaan pun kita juga sesuaikan dengan kemampuan rumah sakit, begitu, Pak.
Nah, Bu, setelah berjibaku di Kawah Chandra di Muka di Subandi dengan berbagai tantangannya, berbagai rintangannya, anggaplah jenengan ini betul-betul diasah, ini ibarat pisau diasah di Subandi sehingga punya ketajaman dalam kepemimpinan. Akhirnya dipercayalah jenengan di Balung sebagai direktur. Nah, saya ini kan orang swasta nih, Bu. Di swasta itu bisnis itu, Bu, itu yang lagi ngetren itu kan kuliner, pendidikan dan kesehatan, Bu. Betul. Nah, ini jenengan itu benar apa salah ini, Bu, bahwa kesehatan ini juga menjadi peluang bisnis yang sangat potensial gitu. Sangat potensial, Pak. Apabila rumah sakit, contoh ya Pak, sekarang kan tidak harus langsung menjadi rumah sakit klinik-klinik. Apabila pimpinannya itu bisa mengelola dengan baik, itu peluang besar untuk bisa berkembang pesat. Seperti mungkin bisnis-bisnis yang lainnya, Pak. Hanya saja memang Bapak, kalau rumah sakit daerah itu kita kan nirlaba ya Pak. Tetapi nirlaba bukan berarti terus kita tidak mengelola pendapatan, karena pendapatan yang kita peroleh itu untuk pengembangan rumah sakit itu sendiri. Ketika rumah sakit itu berkembang, berarti keberadaan rumah sakit untuk masyarakat itu menjadi lebih berarti, begitu. Ujungnya memang pelayanan masyarakat, tapi memang sebisa mungkin berkembangnya rumah sakit ya memang dari usaha rumah sakit itu ya, bisnis rumah sakitnya itu ya. Bagaimana masyarakat itu ketika sakit yang diingat rumah sakit kita, misalkan rumah sakit daerah Balung. Ketika masyarakat sakit mungkin di wilayah sekitar Balung, yang dipilih itu siapa? Oh, rumah sakit Balung. Nah itu. Berarti memang ada kompetisi, Bu ya? Pasti ada, Pak. Termasuk Balung ini juga ada kompetitornya, Bu? Ada, Bapak. Kan saat ini itu adalah tantangan, Pak, untuk rumah sakit kita, sehingga kita harus selalu berbenah sehingga masyarakat yang datang ke rumah sakit daerah Balung itu merasa puas dengan layanan yang diberikan rumah sakit daerah Balung. Goal kami adalah kita memiliki true loyalty customer. Jadi masyarakat yang datang ke Balung karena memang dia senang mendapatkan pelayanan di rumah sakit daerah Balung, bukan karena terpaksa. Oh wes saya pilih Balung, tapi yang ingin saya tanamkan, masyarakat itu memilih Balung karena memang puas dengan layanan Balung. Sehingga yang kami harapkan, yang saat ini kami tata, bagaimana karyawan-karyawan kami itu bisa memberikan layanan yang terbaik dengan layanan terbaik untuk masyarakat yang percaya atas layanan di Rumah Sakit Balung. Berarti Bu Direktur ini melihat kompetitor atau kompetisi ini justru positif ya, Bu? Positif, Pak. Karena saya ini ilustrasi kecil aja, ringan nih pemirsa. Jadi saya sering dalam pelatihan saya ngasih contoh. Nah ini contohnya anak muda banget gitu. Jadi kalau kita punya mungkin calon pacar gitu, ya kalau kita tahu bahwa hanya kita yang ngapeli, mungkin kita santai-santai saja, bangun tidur, ya apel biasa. Tapi suatu saat ketika tahu ada yang apel orang lain, ternyata ada orang lain yang apel, kita akhirnya berbenah. Wah ini berarti ada kompetitor ini. Berarti yang awalnya bangun tidur hanya cuci muka langsung apel, sekarang wah harus ya mungkin macak dulu, yang rapi dulu, dan mungkin melihat saingannya, kok saingan saya pakai motor, wah saya juga harus pakai motor yang lebih baik kan gitu. Nah artinya kompetisi ini, kompetitor ini membuat kita justru kreatif, inovatif, terus bergerak lebih cepat, bergerak lebih baik. Nah itu betul-betul Ibu juga tanamkan ke, bukan hanya pribadi Ibu aja ya. Jadi kan kompetisi ini. Jadi begini Pak, kalau gaya kepemimpinan saya Pak, rumah sakit itu atau organisasi itu berhasil itu ketika kita ada partisipatif dari seluruh sivitas yang ada di organisasi tersebut. Jadi memang di rumah sakit itu ada struktural, kemudian ada fungsional. Dan di struktural ini masing-masing mempunyai tugas sesuai yang sudah dibebankan kepada sejawat sekalian, tetapi mereka saya minta untuk selalu koordinasi, selalu komunikasi, karena manajemen berarti kita harus memberikan pelayanan kepada sejawat fungsional. Yang fungsional harus kita dukung, kita buat nyaman sehingga dia bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, begitu Pak. Termasuk kesadaran mindset soal kompetitor tadi. Betul, kita itu banyak loh yang di sekeliling kita kan gitu. Kalau bisa ya masyarakat itu menjadikan kita pilihan untuk ketika masyarakat itu membutuhkan pelayanan. Berarti kita harus membuat ini, kalau ilmu
persaingannya Bu harus membuat pembeda atau membuat hal yang membuat orang tertarik ke kita dibanding kompetitor. Nah, pertanyaannya apa saja yang dibuat oleh Balung ini Bu biar dipilih ini Bu? Jadi di Rumah Sakit Balung itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, mimpi kami masyarakat itu untuk masalah kesehatan bisa selesai di Rumah Sakit Balung, sehingga kami berupaya untuk melakukan selalu evaluasi terkait layanan kami, kemudian kita memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya dengan alat-alat yang canggih sehingga masyarakat itu tidak perlu dirujuk lagi ke rumah sakit tipe B. Dan tidak terkejar oleh kompetitor Bu, ya? Tidak terkejar oleh kompetitor. Jadi kalau dari sisi kunjungan kita di Rumah Sakit Balung itu hanya satu rumah sakit ya, yang di daerah Jember Barat dan Jember Selatan yang untuk rumah sakit tipe C sendirian, sehingga ini peluang untuk kami untuk maju pesat dan dukungan tentunya dari Bapak Bupati Gus Falaid. Ya, jadi menambah layanan terus Pak. Jadi kami ada program 5 tahun ke depan yang akhirnya kami bisa menjadi trauma center. Jadi tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Tidak Pak. Kita lakukan evaluasi Pak. Evaluasi. Kadang-kala keluhan masyarakat itu pasti ada. Nah, pada saat keluhan itu ada dan saat ini kita terpantau Pak. Keluhan-keluhan masyarakat selain dari Wadul Guse, kami juga ada websitenya, kemudian ada medsos kami yang selalu kami pantau, sehingga di situ ketika ada keluhan-keluhan kita coba evaluasi ke dalam, karena keluhan yang muncul kadangkala muncul itu bukan karena faktor SDM-nya, bisa jadi karena sistemnya, bisa jadi karena ketersediaan sarana dan prasarananya, sehingga kita tidak gampang menyalahkan karyawan ketika keluhan itu muncul, begitu. Jadi objektif melihat apa yang terjadi, nih Bu. Ya, jadi ini penting karena pemirsa bahwa di era sekarang ini ya bisnis meskipun rumah sakit ini tadi lebih pada pelayanan masyarakat, tapi juga untuk pengembangan kan tadi juga harus punya pendapatan kan gitu ya Bu. Tentunya ini juga bersaing dengan klinik atau rumah sakit di yang lain, juga ada swasta juga Bu ya. Nah, tentunya dengan persaingan ini alhamdulillah ternyata Bu Direktur ini punya mindset yang positif, termasuk itu yang ditularkan ke jajaran-jajaran di bawahnya. Nah, kiat apa lagi Bu ini nanti yang di era yang hari ini, karena tuntutan Bupati ini tidak hanya jalan biasa tapi jalan cepat. Beliau ini karena muda sehingga maunya semuanya cepat. Nah, ini apa kiat-kiat yang dipersiapkan ini Balung ini Bu, kaitannya dengan tuntutan Bupati? Saya yang jelas masyarakat karyawan kita terutama Bapak, dia harus bisa memberikan layanan yang terbaik. Kemudian saya ingin perluasan lahan Pak. Siap. Jadi berkembangnya rumah sakit itu memang kita ada batasan-batasan yang harus disiapkan, batasan-batasan yang harus diikuti, sehingga untuk menuju rumah sakit yang nantinya menjadi unggulan di Jember Barat dan Jember Selatan itu harap kita bisa menambah lahan, kemudian tempat tidurnya kita tambah, spesialistiknya kita tambah, alat-alat canggih kita penuhi, sehingga masyarakat puas dengan layanan kami. Luar biasa, mantap. Terakhir Bu, apa kiat ini sosok, mohon maaf ya, ini kan sosok perempuan hari Kartini dengan tuntutan pekerjaan, apalagi sekarang menjadi pucuk pimpinan. Nah, rahasia apa yang bisa ditularkan ke masyarakat biar nanti ini menjadi inspirasi? Monggo Bu. Yang jelas kita harus tetap semangat menjalani kehidupan, dan setiap hari permasalahan yang ada itu adalah tantangan untuk kita, dan itu merupakan ujian kita untuk meningkatkan kemampuan kita Pak. Yang jelas kita harus mampu mendengar. Jangan anti kritikan, karena kalau kita sudah anti kritikan, hidup kita akan stagnan. Itu aja dari saya. Luar biasa. Jadi pemirsa, kalau saya mengistilahkan waktu saya masuk ke DPRD dulu, karena banyak perbedaan, menghadapi banyak kepentingan,
itu harus jembar pikir, jembar hati. Nah, artinya pikirannya harus jembar, hatinya jembar. Artinya harus siap menerima berbagai perbedaan, berbagai masukan, berbagai kritikan, dan kita terus belajar, terus memperluas hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa selalu positif, Ya, Bu, betul. menghadapi tantangan ke depan. Luar biasa pemirsa, hari ini kita dapat banyak ilmu, banyak pelajaran, banyak pengalaman yang bisa mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan kita akan kembali bertemu di acara Inspirasi Sukses, tetap kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses luar biasa. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.